Benarkah masjid tanahnya harus wakaf? Jika benar, bagaimana status masjid di Batam ini yang mengharuskan membayar UWTO? UWTO ini sejenis uang sewa setiap masa atau waktu tertentu. Sahkah beriktikaf di tempat ibadah yang disebut masjid yang seharusnya tidak memenuhi hukum masjid? Demikian Abi, terima kasih. Dalam kitab-kitab Syafi'iyah disebutkan ketika kita membangun masjid di atas tanah yang sudah menjadi yang terbebas daripada milik orang lain, meskipun tanah tersebut tidak dinyatakan wakaf, sara waqfan, dia secara otomatis langsung berubah status jadi wakaf. Tapi sebaliknya, kalau kita membangun masjid bukan di tanah yang ataupun di tanah yang masih milik orang, artinya kita sewa tanah untuk bangun masjid. Masjidnya jadi, tapi tanahnya tidak sebut wakaf. Misalnya di lantai 4 kita niatkan untuk masjid, itu lantai 4 saja yang jadi masjid. Walaupun di bawahnya, karena itu milik orang bukan milik kita, tidak jadi masjid. Bisa iktikaf di tempat yang kita niatkan masjid. Untuk sah membangun masjid tidak disyaratkan harus tanah tersebut milik kita pribadi. Boleh tanah yang kita sewa kita bangun masjid. Dan untuk salat Jumat tidak disyaratkan di masjid, boleh salat Jumat di lapangan. Salah satu penyebab kenakalan remaja sebagaimana yang Abi sebutkan pada poin keempat, yaitu perceraian. Bagaimana kalau penyebab perceraian itu dikarenakan talak dijatuhkan karena kesalahan suami? Maaf Abi, saya bacakan sekali lagi biar lebih jelas. Kalau menjatuhkan, saya bacakan, meneruskan penyebab kenakalan anak yang poin keempat, yaitu perceraian. Kalau istri yang bersalah ada 4 poin, yaitu peringatan, pisah ranjang, pukul untuk memberi pendidikan atau peringatan, dan menjatuhkan talak. Tapi kalau seandainya suami yang berbuat salah, apa poinnya dan bagaimana solusinya? Solusi yang paling tepat sebelum pernikahan dilangsungkan. Karena dalam agama kita ada salah satu poin yang hari ini banyak orang mengabaikannya, itu kafa'ah. Kafa'ah itu memiliki selevel, memiliki hubungan yang sama, kesamaan atau selevel dalam bahasa yang lain antara si calon suami dengan calon istri. Kafa'ah ini adalah hak seorang wali. Dia memilih sebelum dia menetapkan jadual pernikahan putrinya, dia harus mempertanyakan dulu dari mana asal usul suami, calon mantunya dari mana asal usul. Memiliki kafa'ah tidak dengan anaknya. Ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, tapi hari ini banyak kita mengabaikannya. Akhirnya ketika terjadi hal-hal yang di luar keinginan dalam masa perjalanan pernikahan rumah tangga, maka ujung-ujungnya menjadi solusi untuk perceraian, menggugat cerai. Sebenarnya dalam Islam hak cerai itu hak suami penuh, bukan hak istri. Yang ada hak istri namanya kulung atau pasah. Itu pun harus memiliki faktor-faktor yang membolehkan pasah, tidak boleh sembarangan. Kulung boleh, yang berkulung itu saudara kita atau abang kandung. Yang berkulung itu tidak mesti wali, yang berkulung itu tidak mesti istri. Boleh ajnabi yang berkulung, artinya dia bayar kepada suami, berapa mahar engkau kemarin waktu kawin dengan adikku? Katanya 20, katanya emas, 20 gram emas. Kita kasih emas 20 gram, tolong ceraikan dia. Ini namanya kulung, artinya cerai dengan cara bayar. Disebut dalam bahasa agama kulung. Kalau talak itu cerai pre, karena ada budak-budaknya. Jadi hak mentalak itu hak suami penuh. Istri tidak bisa mentalak suami. Maka yang perlu pertimbangan sebelum kita tetapkan hari pernikahan, pastikan dulu kecocokan pasangan suami istri. Lantas kalau sudah terjadi, bagaimana solusinya? Solusi pertama, lapor kepada wali, kepada orang tua. Orang tua akan memanggil kembali
mak jomlah. Adapun tengku ataupun penghulu daripada pihak si suami akan kita laporkan kepada mereka biar mereka yang memberi nasihat kepada suami. Jadi hukum agama tidak membenarkan isteri mentalak suami dan tidak sah isteri talak suami. Yang sah suami mentalak isteri. Jadi solusinya begitu. Sampaikan kepada orang tua apa permasalahan yang timbul. Ini semua bila tidak bisa dileraikan secara bersama. Kalau masih bisa diselesaikan bersama suami isteri, pilih jalan yang lebih bijak, diselesaikan dulu. Jangan melibatkan orang tua dalam permasalahan rumah tangga. Tanya, bagaimana ukuran seorang istri boleh menggugat cerai suaminya? Tahapan-tahapannya dalam ajaran Islam. Kalau suami malas kerja dan tidak ada niat usaha, bolehkah jadi alasan istri menggugat cerai? Kalau dijatuhkan oleh hakim, talak itu jatuh talak berapa, Abi? Demikian. Terima kasih. Ada tahapan-tahapan yang oleh istri boleh membasak suami. Pertama, misalnya suami memiliki penyakit kolera atau penyakit lama saja penyakit sumpah atau penyakit perut yang sudah pada tahapan yang sangat kronis, itu boleh oleh istri langsung mempasah suami. Ada juga boleh mempasah bila suami tidak memberi nafkah. Ini tidak boleh langsung, harus kita laporkan dulu ke hakim. Hakim panggil si suami kenapa dia tidak memberi nafkah, dan bila suami memiliki usaha di tempat di mana kita berdomisili, hakim berhak mengambil harta dari usaha tersebut untuk diberikan nafkah kepada istri. Dan ketahuilah nafkah istri menjadi hutang bila suami tidak membayar. Tinggal si istri jangan lupa mencatat hari ini berapa belum dia bawa pulang nafkah. Besok catat lagi, catat sampai penuh buku, nanti tinggal gugat. Beda dengan nafkah orang tua. Nafkah orang tua atau orang tua nafkah ke anak tidak menjadi hutang, tidak terhutang ketika tidak dibayar. Karena nafkah itu adalah kebutuhan hidup. Tapi nafkah istri bukan kebutuhan hidup. Iwat bayaran daripada tamkin istri. Karena istri pasrah kepada suami alias tidak nusyud, maka suami harus membayar nafkah. Itu harus dipahami. Nafkah kita kepada anak atau kita kepada orang tua berbeda dengan nafkah kepada istri. Nafkah kepada istri kalau dalam bahasa kita disebut muqabalah tamkin, sebagai bentuk bayaran karena dia pasrah dan taat kepada kita. Selama istri pasrah dan taat tidak nusyud, suami wajib bayar nafkah. Walau 7 hari 7 malam di tetangga rumah istri lagi ada hajatan betul. Jadi hanya ukir dan kau yang nak kau ni nak beri muka jah itu nak aku nak makan. Euro je malam kau ni. Tapi si orang tua boleh berkata pada anaknya, aku tidak kasih nafkah untuk kamu wahai anak hari ini karena hari ini hari Maulid. Kamu datang saja ke masjid ke manasah, makan di sana sepuasnya. Itu boleh. Tapi suami tidak bisa berkata sama istri, wahai istri hari ini ada arisan, makan aja sepuasnya di sana, misalkan. Itu enggak bawa pulang nafkah. Tidak bisa. Apa bedanya? Bedanya nafkah untuk kerabat, baik anak untuk orang tua untuk anak, itu disebut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun nafkah suami untuk istri bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai balasan karena istri kita tamkin kepada kita. Maka nafkah yang dibebani atas suami kepada istri itu sangat tergantung kondisi sosial si suami. Misalnya istri kita anak konglomerat, tetap yang kewajiban atas suaminya yang miskin 1 hari 1 mun. 1 mun itu sekitar 7 mun. Meskipun istri kita orang kaya dan dia makan sehari 3 kilo, tetap yang wajib atas suami 7 mun atau 1 mun. Jadi apakah untuk istri dilihat kondisi si suami. Tapi bila suami tidak membawa pulang nafkah yang sudah menjadi hutang tersebut boleh digugat tapi tidak boleh langsung. Harus lapor dulu ke hakim. Hakim pun tidak bisa langsung menjatuhkan talak. Dia akan mencari tahu dulu, memanggil suami, menanyakan kenapa tidak membawa pulang nafkah. Kalau suami sudah menyampaikan alasan-alasan yang bisa diterima, hakim boleh menangguh.
Tapi kalau alasan disampaikan tidak bisa diterima, baru hakim boleh menjatuhkan dalam. Pertama harus dijatuhkan dulu dalam satu, masih bisa rujuk kembali. Jadi ada prosedurnya. Yang boleh langsung mempasah oleh si istri, cuman ada beberapa faktor, lain penyakit kusta yang sudah kronik. Tidak usah berunding dengan hakim, bisa langsung si istri mempasahkan suami. Tapi kalau persoalan apakah tidak bisa langsung.